Apa untung dan rugi jika ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur? Bertemu dalam IQ 200 Politik. Hai, gua Ivan Rock. 50% pendapatan video ini akan saya sumbangkan buat anak yatim piatu di kota Ciamis, Jawa Barat. Oke, saya jawab. Untung dan rugi jika ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Sekarang berbicara ada dua faktor. Pertama, faktor keuntungan dan faktor kerugian, jangka pendek dan jangka panjang. Ketika berbicara keuntungan, untuk sementara belum ada keuntungan, baik jangka pendek, untuk jangka panjangnya belum tahu. Karena itu butuh waktu secara analisis dan riset antara 30-50 tahun. Sedangkan untuk jangka pendek adalah kerugian. Oke, kita berbicara pertama secara eksekutif, lembaga eksekutif. Yang pertama dipindahkan adalah Istana Presiden, tempat kediaman Presiden dan Wakil Presiden. Terus yang kedua, lembaga-lembaga seperti menteri dan badan. Ada berapa kementerian yang ada di Indonesia? Kurang lebih 34-40. Ada lembaga badan yang setara menteri, seperti Badan Pertanahan Nasional BPN, Menteri Agraria, ada BPK, ada Lemhanas, ada Kementerian Pertahanan, ada Basarnas, dan KPK, dan banyak lagi. Sekarang di Kementerian Dalam Negeri ada berapa tower atau ada berapa gedung? Kurang lebih 5-10 gedung. Sekarang lanjut ke Kementerian Luar Negeri, ada berapa tower? Kurang lebih 5-10 tower. Lanjut ke Kementerian BUMN, ada berapa tower atau berapa gedung? Kurang lebih 5-10 gedung. Kita lanjut ke Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan berarti sinkron dengan Mabes TNI. Kementerian Pertahanan pindah, Mabes TNI-nya pun ikut pindah. Karena itu satu pintu. Kementerian Pertahanan di bidang alutsista, di bidang peralatan, di bidang perbelanjaan, sedangkan Mabes TNI di bidang pertahanan, khususnya perang, baik itu perang kota, perang hutan, dan perang laut. Ada berapa staf yang ada di Kementerian Pertahanan? Kurang lebih ada 100.000 sampai 200.000 staf bintara, staf perwira pertama, staf perwira tinggi, staf jenderal-jenderal, dan ASN. Kurang lebih ada 100 sampai 200.000. Otomatis mereka harus ikut pindah. Ada berapa staf yang ada di Kementerian Dalam Negeri? Kurang lebih 100 sampai 200.000. Sama, mereka pun harus ikut pindah. Kementerian Agama ada berapa tower? Kurang lebih 3 sampai 5 tower. Ada berapa staf di Kementerian Agama? Kurang lebih 100 sampai 200.000. Itu pun sama, harus ikut pindah. Nah, semua staf dan gedung harus ikut pindah. Ketika gedung pindah, berarti ada gedung lama dan gedung baru. Apakah pemerintah sudah menyiapkan gedung-gedung baru yang akan ditinggal di sana? Saya yakin belum. Saya yakin Pak Jokowi belum menyiapkan seperti itu. Apakah metodenya akan dirubah? Apakah metodenya akan dilangsungkan secara langsung atau secara bertahap berangsur pindahnya? Saya yakin dengan dua metode ini, maka keduanya akan kontradiksi. Baik secara langsung ataupun bertahap. Secara perekonomian akan lambat untuk menjadikan Indonesia ke depannya maju. Nah, sekarang BUMN. Kementerian BUMN menaungin beberapa induk. Ada berapa badan yang ada di Kementerian BUMN. Ada berapa perusahaan yang kerjasama dengan swasta. Ada berapa staf yang ada di BUMN. Kurang lebih 100 sampai 200.000. Sama, harus ikut pindah. Ketika semuanya pindah, berarti yang di sana faktor-faktor SDA, logistik, infrastruktur, perekonomian, makanan, dan lain-lain apakah sudah dipersiapkan? Seperti halnya orang-orang yang ada di Jakarta, apakah sudah terbiasa makan pokok seperti yang ada di sana? Seperti kehidupan sehari-hari, terus air, apakah air di sana memenuhi syarat? Apakah mereka sudah dipersiapkan dengan tempat tinggal? Terus gimana dengan rumah dinas? Ya, sama. Rumah dinas harus dipersiapkan dan lain-lain. Setidaknya di ibu kota negara baru di Kalimantan Timur harus dipersediakan mall yang setara Grand Indonesia. Harus dipersediakan mall yang setara Mall Ambassador,
Mall Moy harus yang setara dengan Grand Hyatt dan lain-lain. Terus sekarang hotel. Di sana setidaknya harus ada hotel bintang 5 seperti Hotel Indonesia, Hotel Mandarin, Grand Hyatt, Grand Sahid, Hotel Sultan. Apakah Presiden Joko Widodo udah mengarah ke sana? Saya yakin belum. Jadi itulah beberapa kerugian. Harus ada yang dipindahkan. Ketika gedung-gedung di sana udah jadi, nah gedung yang di Jakarta itu mau dibikin apa? Apakah mau dibikin museum? Apakah mau dibikin apartemen? Apakah mau dibikin hotel? Apakah mau dibikin taman rekreasi? Atau dibikin rumah susun? Apakah pemerintah berpikir sampai ke sana? Itu baru hal eksekutif, belum yudikatif dan legislatif. Apakah pemerintah sudah menyiapkan bandara yang setara Bandara Soekarno-Hatta? Apakah pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit yang setara Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit RSPAD Angkatan Darat, Rumah Sakit KKO, Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Kota dan Kabupaten? Apakah Presiden Jokowi, pemerintah sudah menyiapkan pelabuhan, terus pasar-pasar yang setara dengan Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, dan pasar-pasar lainnya? Bandara Soekarno-Hatta, Adi Sucipto, Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan bandara-bandara yang kualitasnya nomor 1. Ada penerbangan internasionalnya, bukan hanya domestik. Lanjut, apakah semuanya udah dipersiapkan secara matang? Atau semuanya dipaksakan karena kemauan sang bulan, sang penguasa? Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.